Kau memang tak ada otak kau Jokowi. Tak ada otak kau sama sekali. Masa anak kau nggak sekolah, Gibran ketika sekolah di SMPN 1 Solo, kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya, dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Ya, SMP aja nggak ada. 90% Gibran akan jadi presiden dengan kekuatan uang bapak. Nauzubillah min zalik, amit-amit cabang bayi, ya Allah, saya baru tersadar. Tapi apa ya, prediksi Bang Rismon ini membuat hati saya bergetar. Ya, jangan sampai ini semua terjadi. Bapak Wapres tuh gimana sih? Kita lagi kena musibah malah bagi-bagi mainan ke anak-anak. Bentar, jangan nyinyir dulu. Awalnya Mak juga mikir, kok kenapa bagi-baginya mainan gitu. Ternyata itu ada manfaatnya. Dan manfaatnya itu besar banget buat anak-anak yang terkena korban bencana. Kalau kalian gak suka Mas Gibran, udah skip video ini, karena aku yakin kalau kalian nonton sampai akhir, kalian pasti gak bakalan suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Gibran yang dituduh nggak punya ijazah. Aduh, nggak ngerti dah saya. Ngebet kali kalian itu ya, ingin memakzulkan Gibran ya kan. Padahal ini kan momennya masih momen berkabung ya. Baru saja terjadi bencana yang sangat dahsyat di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Provinsi Aceh. Seharusnya kan cooling down dulu ya, cooling down bro, cooling down. Sabar dulu ya dalam menyerang Gibran dan Pak Jokowi. Nyatanya nggak ada kendornya tuh, seolah-olah mereka nggak peduli gitu loh bencana yang sedang terjadi ya. Gibran diserang terus, dan terbaru katanya Kepala Sekolah SMP Gibran menyatakan bahwa Gibran tidak pernah lulus SMP. Waduh. Dan mereka menjustifikasi Gibran hanya lulus SD saja. Sehingga Gibran tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Kok baru sekarang keluar-keluarnya kalian, ngebet kali putra mahkota jadi wapres menggantikan Gibran, kagak mungkin. Padahal ya, semakin kesini Gibran itu semakin dicintai oleh rakyat. Dan 2029 pegang omongan saya, Gibran OTW presiden. Pasti kaum pembenci akan stroke massal. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kau memang tak ada otak kau Jokowi. Tak ada otak kau sama sekali. Masa anak kau nggak sekolah, Gibran ketika sekolah di SMPN 1 Solo, kena masalah narkoba katanya. Kena operasi Polres Solo, dikeluarkan dari sekolahnya, dan otomatis Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Ya, SMP aja nggak ada. Karena bapaknya Gibran, Jokowi waktu itu menjabat wali kota Solo, maka nasib Gibran yang narkoba itu ditolong Kapolres Solo. Waktu itu dijabat oleh Listio Sigit Prabowo. Coba 5 anak dititipkan ke Pangdam dan 11 anak di Polres Solo. Setelah 5 hari tawanan dilepas, dan dimnya waktu itu dijabat oleh Agus Subianto, Panglima TNI sekarang. Hebat betul. Hebat betul hebat. 5 anak yang dikodim dilepaskan semua, termasuk anaknya Sekda Solo, untuk menutup malu orang tuanya yaitu Jokowi. Maka Gibran diungsikan ke Singapura dalam rangka rehabilitasi tergantung kecanduan narkoba. Dari kecanduan narkoba. Dan untuk kesibukan Gibran mengikuti kursus-kursus di Singapura
dan mengikuti kursus bahasa Inggris Insert College Australia selama 6 bulan. Jadi Gibran tidak punya ijazah SMP maupun ijazah SMA. Pada waktu Jokowi jadi presiden, maka Gibran diorbitkan menjadi wali kota Solo. Dan karena bapaknya jadi presiden, dengan pertolongan Nadiem Makarim dibuatkan surat keterangan penyetaraan setingkat SMK SMA untuk persyaratan jadi wali kota Solo dan aman, dan kemudian surat keterangan persyaratan SMK SMA untuk bukti syarat jadi Pilpres 2024, dan luar biasanya bisa dimenangkan bapaknya jadi wapres. Hebat kan? Ya, betul-betul hebat. Betul-betul hebat. Kesimpulannya, Gibran tidak memiliki ijazah SMP. Maka mustahil Gibran punya ijazah SMA. Gitu. Ini keterangan yang valid ini. Terungkap sudah bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA biasanya. Dan yang ada adalah surat keterangan kelulusan setara paket C dan Kemendikdasmen yang menerima Nadiem Makarim koruptor. Pengadaan laptop Chromebook yang 11 triliun dan uangnya 4,5 triliun diserahkan ke bandit Jokowi di rumah Jokowi Solo, Jalan Kutai, nomor 1 Sumber Banjarsari, Solo, dihasilkan oleh Gibran. Pernyataannya, bagaimana proses pengeluaran suratnya? Apakah ada keistimewaan yang diberikan? Ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo sehingga bisa diangkat jadi wakil? Aduh, ada nggak keistimewaan yang diberikan kepada Prabowo? Maksudnya gimana, Pak? Keistimewaan apa? Wakil presiden itu nggak ada istimewa dan tidak istimewanya, karena itu jabatan dan diatur oleh undang-undang. Walaupun seandainya Gibran ini bisa membelah bulan, tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa izin presiden, gitu loh Pak. Ya, lagian ini siapa yang menyebarkan isu Gibran tak memenuhi syarat jadi wapres? Kepala sekolah ini tegaskan Gibran tak lulus di SMP N1 Solo. Fix Gibran cuma lulus SD. Ini kepala sekolah dari mana? Kepala sekolahnya Gibran nggak lulus SMP. Yang bener lah kalau ngomong. Kalau bikin materi untuk menyerang Gibran dan Pak Jokowi, jangan kaleng-kaleng, yang paten. Karena kalau kaleng-kaleng mudah sekali dipatahkan. Kasihan kali ya gue sama kalian itu ya. Lanjut. 90% Gibran akan jadi presiden. Dengan kekuatan uang bapak. Nauzubillah min zalik, amit-amit cabang bayi. Ya Allah, saya baru tersadar ya, karena selama ini beberapa minggu ini kita fokus kepada banjir Aceh dan Sumatera. Tapi prediksi Bang Rismon ini membuat hati saya bergetar. Ya, jangan sampai ini semua terjadi setelah apa yang di-up oleh 3 tokoh yang luar biasa, Dr. Tifa, Bang Rismon, dan Roy Suryo ini. Harus diusut terus sampai tuntas siapa yang bohong, siapa yang benar, siapa yang asli, siapa yang palsu. Ya, jangan sampai kita melupakan ini. Bagi saya, Bang Rismon CS ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Kita butuh orang seperti ini. 3 orang saja bisa membuktikan sesuatu yang selama ini kita tidak tahu. Semoga kalian sehat-sehat selalu, Bang. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Justru kalau Abah Nepal ya, Abah burung kuntul, Wan Aibon itu jadi, jangankan presiden, jadi wakil presiden aja loh, itu kiamat bagi Nusantara. Iyalah, masa ke Aceh hanya memberikan dongengan. Aduh, yang dipuji-puji, yang dipilih oleh mereka-mereka itu datang hanya membawa dongeng, katanya menyumbang 300 triliun. 300 T, mungkin 300 telur ya kan. Lanjut.
Kalau kalian gak suka Mas Gibran, udah skip video ini karena aku yakin kalau kalian nonton sampai akhir, kalian pasti gak bakalan suka. Nah, tadi siang aku lihat videonya Mas Gibran yang ini, ngasih mainan ke anak-anak yang terdampak banjir di Sumatera. Entah kenapa waktu pertama kali lihat aku refleks langsung nangis guys. Tapi kalau sekarang udah gak bisa nangis ya, soalnya ini udah malam. Tapi terharunya tetap gitu. Dan sebelumnya aku mau disclaimer dulu tanpa mendiskreditkan pihak manapun, khususnya buat kawan-kawan yang juga udah turun langsung ke lokasi bencana, baik itu relawan, perusahaan, dan juga pemerintah. Tapi yang enggak pencitraan ya, aku mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya, respect sebesar-besarnya. Kalian itu hebat banget. Ada Bung Ferry Irwandi khususnya nih ya, yang udah menyalurkan banyak bantuan, ngasih penerangan buat warga di sana. Ada Pak Bobi Nasution yang dengan mobil pribadinya, dia itu ngasih fasilitas charger. Terus juga masih mau masang Starlink. Dan semuanya yang gak bisa aku sebut satu persatu. Oke. Nah, kenapa harus Mas Gibran yang dibahas? Mainan itu memang pemberian yang begitu sederhana, dan aku yakin ini pasti ada yang ngeritik juga kok dikasih mainan gitu. Tapi kalau menurutku, mainan sesederhana itu bisa menjaga psikis dan mental mereka. Mereka itu udah ngelihat bencana yang sebegitu dahsyatnya. Rumahnya hilang, tempat bermainnya otomatis hilang. Mainannya apalagi bisa juga teman bermain mereka itu juga hilang. Dan di tengah keterbatasan itu, dengan adanya penghiburan sekecil itu, sederhana itu, semoga bisa menguatkan mereka. Semoga mereka tetap merasa, oh, aku masih layak menjadi anak kecil yang tetap bahagia apapun situasi dan kondisinya, sehingga mereka itu tidak memiliki trauma yang begitu besar sampai dibawa ke masa depannya. Kalau menurut kalian gimana? Hei, kamu pembenci Gibran, nyingkir, skip video ini tidak cocok bagi Anda ya. Ini cocok bagi orang-orang yang ngefans sama Mas Gibran dan suka sama Mas Gibran ya, atau pengagum Mas Gibran. Ya, jangan lupa di follow akun ini, kita sama-sama pengagum Mas Gibran. Nah, saat Mas Gibran datang di bencana Sumatera ini, di Aceh ataupun di Sumatera Barat ini, sambutannya sangat luar biasa, antusias masyarakat ya. Ini juga sebagai pengobat luka dari masyarakat yang terkena bencana ya. Di sana Mas Gibran juga ngobrol dengan warga, dengan masyarakat sekitar yang terkena bencana, juga memberi bantuan juga. Dia kan juga sebagai wakil presiden ya, makanya dia harus benar-benar perhatian masyarakat. Ya memang ini Mas Gibran ini perhatian sekali di masyarakat bawah, terutama masyarakat kecil. Dan tidak banyak juga para ibu-ibu yang mengeluhkan tentang Mas Gibran ini ya. Memang Mas Gibran ini sosok pemimpin muda yang sangat fenomenal di Indonesia akhir-akhir ini. Memang ya semuanya tergantung pada diri manusianya masing-masing ya. Banyak sekali yang suka dan banyak sekali yang tidak suka. Kalau yang tidak suka, harap minggir aja ya. Nah, kunjungan di Aceh juga pun juga sama, disambut oleh warga di sana yang terkena bencana. Dia juga mengasih bantuan juga dengan Gubernur Sumut juga di sana ya. Ya itulah kegiatan Mas Gibran selama di Sumatera sana. Memang untuk acara itu memang Mas Gibran tidak bisa terlalu lama ya di sana, sudah balik lagi ke Jakarta. Mungkin ada acara tertentu yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ya. Monggo di kolom komentar ya tentang Mas Gibran ini ya. Tentang Mas Gibran ini monggo di kolom komentar. Ya, coba tuh tengok tuh. Kalau kalian itu pembenci Gibran, udah tinggalkan aja video ini katanya, daripada kalian kejang-kejang. Daripada kalian setruk masal katanya. Iyalah, semakin kesini Gibran itu semakin dicintai oleh rakyat, karena apa yang dia lakukan itu tidak seperti orang pada umumnya, ya kan? Datang dia ke daerah bencana karena dia sudah tahu bahwa bantuan dalam bentuk makanan, dalam bentuk sembako, selimut dan lain sebagainya, pembalut untuk perempuan itu sudah ditanggung oleh pemerintah, ya kan? Gibran memberikan bantuan apa? Mainan kepada anak-anak, karena itu tidak dianggarkan, tidak ada nomenklaturnya di pemerintah. Padahal anak-anak perlu
hiburan. Keren kan? Coba ini kita tengok bareng-bareng nih. Ini orang ya, udah mau dimakzulkan malah kayak gini, malah makin dicintai rakyat. Bisa nggak sih kalau kita itu udah mau dimakzulkan, ya minimal kayak, ya pura-pura sedih lah gitulah. Pura-pura nggak ada lah orang yang cinta sama kita gitu. Atau kita pura-pura kehilangan pendukung lah gitu, minimal. Ini malah dimakzulkan, malah makin banyak pecintanya, makin banyak pengikutnya. Malah datang ke daerah-daerah ternyata makin membludak dan berbondong-bondong orang yang mau salaman. Ini kan nggak menghargai orang yang mau memakzulkan namanya. Minimal hargailah mereka gitu, karena mereka juga manusia. Kemana aja nyambung nih Wapres. Dia bisa menyesuaikan loh. Hari ini harus berwibawa atau gimana? Hari ini aku harus mode apa nih? Mode anak-anak kah? Hari ini aku harus mode diplomat kah? Mas Gibran ini sepertinya representasi dari semua kalangan, dari semua rakyat di Indonesia. Ke anak-anak masuk, bapak-bapak, ibu-ibu, ke hubungan diplomasinya ke luar negeri, ke dunia internasional juga masuk. Itu luar biasa. Gimana menurut kalian? Kira-kira makin panas gak kalian? Nah, sampai mangap-mangap netizen barusan. Terpikirkan nggak di pikiran kalian, seandainya kalian jadi pejabat, datang ke tempat atau lokasi bencana, paling kalian cuma pidato, ya kan, di depan media, dan mengandalkan bahwa semua bantuan sudah diberikan oleh negara dalam bentuk makanan, kemudian juga obat-obatan, selimut, ya kan, kemudian juga pembalut dan lain sebagainya. Nggak dipikirkan tuh anak-anak yang bisa mengalami trauma akibat bencana. Nggak ada. Itulah kerennya Mas Wapres ya. Wapres masih muda, keren juga, cerdas ya. Lanjut. Bapak Wapres tuh gimana sih? Kita lagi kena musibah malah bagi-bagi mainan ke anak-anak. Bentar, jangan nyinyir dulu. Awalnya emak juga mikir, kok kenapa bagi-baginya mainan gitu. Ternyata itu ada manfaatnya. Dan manfaatnya itu besar banget buat anak-anak yang terkena korban bencana. Anak-anak itu gampang trauma. Lihat banjir, lihat rumah-rumah pada rusak, dengar suara orang tua mereka yang pada panik ya menyelamatkan diri dari kebanjiran tersebut. Dan itu memori tersebut bisa terekam di otak mereka itu lama banget. Makanya ada yang namanya trauma healing sederhana. Bentuknya tuh kayak kasih aktivitas, kasih hiburan, kasih mainan biar hati mereka kembali tenang. Mainan itu bukan sekedar hadiah, tapi bisa bikin mereka itu senyum lagi, bikin mereka itu merasa aman lagi ya, sehingga mereka itu tidak trauma setelah melihat hal-hal yang menakutkan. Bantuan logistik itu emang penting ya, tapi mikirin kesehatan mental anak-anak juga nggak kalah pentingnya ya. Menurut langkah tersebut malah menunjukkan bahwa mereka itu memikirkan dari segala aspek, bukan mikirin orang dewasa aja, tapi anak-anak juga penting, bener nggak? Jadi jangan cuma lihat dari satu sisi aja. Bencana itu bukan cuma urusan makanan, tapi urusan hati. Setuju nggak kalau anak-anak itu juga butuh perhatian? Yuk komen. Nah, bencana itu nggak hanya urusan makanan. Masih ingat nggak ketika terjadi bencana tsunami 2004 lalu, Jackie Chan datang ke Indonesia, ya? Jackie Chan datang ke mana, ke Aceh. Jackie Chan menjadi pelawak di sana. Jackie Chan menghibur anak-anak yang terkena bencana. Nggak hanya bencana, nggak hanya urusan makanan dan obat-obatan, hiburan juga penting. Tapi juga nggak tepat kalau misalnya Abah Nepal itu ke Aceh hanya dongeng, ya kan? Lanjut. Setelah ngelihat video Wapres yang ngasihin bantuan kayak mainan buat anak-anak yang terdampak bencana, pertama momen yang aku lihat adalah terharu bagi aku. Aku ngerasa bahagia di saat banyak video-video yang berseliweran yang bikin aku sangat sedih. Tapi di sini aku salfok sama orang-orang yang berkomentar tentang ngapain sih ngasih mainan bukannya bahan pokok. Apakah kalian sadari pas di saat bencana, selain bahan pokok kayak makanan, semua obat-obatan, udah pasti itu yang penting. Tapi ada juga yang menurut aku juga sangat penting, yaitu apa? Mental anak. Kalian bayangin deh,
Udah beberapa hari mereka nahan lapar, terus beberapa hari mereka ngelihat kejadian-kejadian yang mencekam. Mungkin salah satu dari anak-anaknya yang kehilangan orang tuanya, keluarganya, rumahnya, pokoknya semuanya yang membuat dia kepikiran, stres. Jangan, kita lihatnya gini aja deh, orang tua aja yang ngalamin itu, pasti mentalnya bakalan gak karuan, entah dari emosionalnya, dan berbagai faktor yang lainnya. Apalagi dengan anak-anak kecil yang mereka notabene belum paham tentang semua ini. Makanya dengan adanya bantuan ini setidaknya bisa menjaga mental anak-anak. Jadi mereka sedikit terhibur dengan mainan yang mereka dapatkan. Saat di posko mereka masih bisa main layaknya anak-anak yang normal yang lainnya dengan bahagia. Setidaknya mengurangi sedikit rasa kesedihan untuk mereka. Jadi, lebih bijaklah dalam berkomentar. Kita pikirkan semuanya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun oleh pemberi bantuan. Pasti itu sudah difikirkan matang-matang dan bukan semena-mena hanya sekedar memberi. Ya iyalah, udah dipikirkan lah, ya kan. Masalahnya itu, Gibran ini bukan anak abah gitu loh, yang EQ-nya cuma 78. Kalau EQ-nya cuma 78, yakinlah itu ngawur. Nggak pakai rencana, semuanya insidental. Contohnya siapa? Ya Wan Nepal gitu kan. Dia ke lokasi bencana cuma memberikan dongeng ya. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh Jackie Chan di masa lalu ketika Aceh dilanda tsunami. Tapi kalau Wan Nepal, ya kan, nggak memberikan bantuan dalam bentuk anggaran, makanan, dan lain sebagainya, ya keterlaluan lah. Karena pada saat Pilpres, provinsi-provinsi yang saat ini terdampak bencana alam itu semuanya mayoritas memilih Wan Nepal gitu loh. Kalau Wan Nepal datang hanya memberikan cerita dan dongeng, aduh. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.